Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Regis Putri Islami dengan NIM 2503060028. saya Sri Dede Pratiwi dengan NIM 2503060063. Saya Devina Salputri dengan NIM 250306073. Kami dari Rombel 3 Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Selamat menonton! Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa masyarakat berubah begitu cepat? Atau bahkan kenapa suatu kebijakan bisa memicu konflik di satu daerah tetapi membawa kemajuan di daerah yang lain? Atau bahkan bagaimana perilaku manusia yang sebenarnya bisa dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang saling terhubung? Balik semua itu, ada satu bidang ilmu yang bekerja seperti detektif sosial, yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial mempelajari tentang struktur, pola, dan perilaku dalam bermasyarakat. Tapi sebenarnya bagaimana sih ilmu sosial itu bekerja? Apakah cukup dengan mengamati saja? Atau harus menggabungkan berbagai sudut pandang seperti puzzle yang besar? Dalam video ini kita akan membahas cara kerja ilmu sosial sekaligus mengenal 3 pendekatan utama dari ilmu sosial, yaitu monodisiplin, multidisiplin, serta interdisiplinan. Pemahaman ini akan membantu kita melihat masyarakat bukan hanya dari satu kacamata saja, tetapi dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Mari kita mulai dan lihat bagaimana cara kerja ilmu sosial membantu kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Yang pertama, kita bakal bahas apa itu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu mempelajari tentang cara mereka berpikir, berinteraksi dalam masyarakat, bahkan bikin aturan, atau bahkan sampai perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, ilmu sosial itu bukan hanya mempelajari apa yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga bagaimana dan kenapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya ada cara kerja ilmu sosial. Cara kerja ilmu sosial beda dengan cara kerja ilmu alam. Karena manusia yang cenderung lebih kompleks dan beragam, maka cara yang paling terbaik adalah dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan multi perspektif. Cara kerja ilmu sosial yang pertama yaitu empiris tapi lihat konteksnya. Ilmu sosial perlu data yang nyata seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Dari data tersebut kita bisa lihat konteksnya melalui nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya seperti partisipasi politik yang kecil. Kita bisa lihat nih dari sudut pandang sosial dan budaya, kenapa sih orang itu mau dan nggak mau ikut berpartisipasi. Yang kedua yaitu ada metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kuantitatif yaitu berupa angka dan statistik, sedangkan kualitatif menggunakan metode wawancara atau observasi. Nah, kalau gabungan yaitu antara kuantitatif dan kuantitatif. Yang ketiga yaitu menafsirkan makna. Ilmu sosial nggak nyari hukum universal, tapi melihat makna di balik tindakan. Seperti contohnya aksi demo. Aksi demo bisa berarti banyak hal. Yang pertama bisa mencari keadilan, identitas kelompok atau solidaritas tergantung maknanya. Yang keempat yaitu melihat struktur dan agen. Nah, ada 2 komponen penting nih. Yang pertama yaitu struktur. Struktur berarti norma, institusi atau aturan. Sedangkan agen yaitu manusia dengan pilihan dan motivasi. Ilmu sosial melihat bagaimana struktur mempengaruhi manusia dan manusia dapat mengubah struktur. Yang kelima yaitu pakai teori. Setiap analisis pasti butuh teori agar lebih tertata. Misalnya, interaksi simbolik, fungsionalisme, teori konflik, rational choice, atau feminisme. Teori dapat membantu kita menjelaskan sebab akibat yang tidak dapat terlihat secara langsung. Yang keenam yaitu tidak mencari kebenaran tunggal. Ilmu sosial sadar bahwa satu fenomena dapat memiliki beberapa penjelasan. Misalnya yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masalah struktural, perilaku, kebijakan, ataupun kebudayaan, tergantung dari mana kita melihatnya. Yang ketujuh yaitu kritis dan refleks. Ilmu sosial mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap hal-hal yang dianggap normal, melek terhadap relasi kekuasaan, dan juga sadar akan bias kita sendiri. Yang terakhir yaitu pembahasan dan solusi. Tujuan akhirnya yaitu penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, politik digital, dan sebagainya. Solusinya dapat berupa kebijakan ataupun peningkatan kesadaran masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam ilmu sosial. Jenis-jenis dalam pendekatan ilmu sosial ada banyak nih. Yang pertama yaitu monodisiplin. Monodisiplin adalah pendekatan sosial dengan menggunakan satu cabang ilmu saja, yang artinya seluruh teori, konsep, dan analisisnya menggunakan satu metode saja tanpa melibatkan ilmu sosial yang lainnya. Cara ini biasa digunakan untuk suatu masalah yang bisa dikaji dengan menggunakan pemahaman tunggal. Dan yang kedua, seluruh kerangka berpikir hanya diambil dari sudut pandang ilmu saja.
Yang kedua yaitu pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin menggunakan beberapa disiplin ilmu sekaligus, namun masing-masing bekerja secara mandiri dan tidak saling melebur. Hasilnya nanti akan digabungkan, tetapi analisisnya akan terpisah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu yang kemudian digabungkan. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu hasilnya lebih kaya daripada monodisiplin. Yang ketiga yaitu pendekatan interdisiplin. Pendekatan interdisiplin adalah ketika dua atau lebih disiplin ilmu bekerja sama secara langsung, saling mengambil, menyesuaikan, dan menggunakan teori atau metode untuk menciptakan pemahaman baru yang lebih utuh. Disiplin ilmu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi oleh teori-teori sehingga menciptakan kerangka analisis baru yang kaya dan saling menguatkan. Ciri-ciri dari interdisiplin yaitu yang pertama adalah ada integrasi teori, tidak hanya menggabungkan hasil. Yang kedua yaitu setiap disiplin ilmu menggabungkan saling berkontribusi untuk menciptakan pemahaman baru. Yang keempat yaitu pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner tidak hanya menggabungkan disiplin ilmu, tetapi juga melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan juga masyarakat umum. Pendekatan ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti perubahan iklim, kemiskinan struktural, dan juga perencanaan kota. Ciri-cirinya yaitu menggabungkan antara ilmu akademik, praktik lapangan, dan juga pengetahuan lokal. Yang kedua yaitu adanya kolaborasi antara pelaku akademisi, pemerintah, LSM, dan juga pelaku industri. Yang kelima, ada pendekatan cross-disciplinary. Pendekatan cross-disciplinary adalah pendekatan di mana ketika satu disiplin ilmu menggunakan konsep atau perspektif dari disiplin ilmu yang lain, tetapi fokus utamanya tetap pada satu ilmu saja. Ciri-cirinya yang pertama ada meminjam ide atau konsep dari disiplin ilmu lain tanpa mengubah unsur identitas utama penelitian. Yang kedua, integrasinya yang ringan dibandingkan dengan pendekatan interdisipliner. Yang ketiga, ada fokus utamanya tetap pada satu ilmu saja. Nah, setelah kita membahas tentang cara kerja ilmu sosial dan pendekatan ilmu sosial, kita jadi bisa melihat satu hal penting, bahwa dunia sosial tidak sederhana yang terlihat. Setiap tindakan manusia, perilaku, atau bahkan perubahan yang terjadi dalam sehari-hari selalu dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang saling terhubung. Ilmu sosial membantu kita melihat keterhubungan itu, membuka mata kita bahwa apa yang terjadi di sekitar kita dapat kita pelajari, pahami, bahkan perbaiki. Melalui berbagai sudut pandang menjadikan kita tidak hanya sebagai pengamat yang krisis, tetapi juga peka dan siap berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami pentingnya ilmu sosial dalam membaca realitas dan memahami diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus bertanya, dan jangan lupa terus mengamati sekitar, karena hal kecil di sekitar kita memiliki alasan sosial di baliknya. Sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.